Oke, mudah-mudahan kalian masih semangat. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu materi tentang katabolisme. Nah, ini tentang katabolisme ini merupakan kelanjutan dari pokok bahasan yang tadi tentang enzim. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, pada sesi yang kedua untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan setelah kita mempelajari mengenai enzim sebagai faktor yang sangat berperan di dalam proses metabolisme. Kita masih membahas mengenai metabolisme. Kita melanjutkan kepada tentang katabolisme. Kemarin sudah disampaikan bahwa metabolisme ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Jadi senyawa kompleks diuraikan menjadi senyawa sederhana. Oleh karena itu, katabolisme disebut juga reaksi analisis. Nah, di sini dikatakan bahwa katabolisme membebaskan energi. Karena membebaskan energi atau menghasilkan energi, maka reaksi katabolisme disebut juga reaksi eksergonik. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel dan fermentasi. Respirasi adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, di mana tempat berlangsungnya sebagian berlangsung di mitokondria dan sebagian lagi berlangsung di sitosol. Akan tetapi yang berlangsung di mitokondria adalah sebagian besar dari respirasi. Respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob. Dalam hal ini adalah respirasi yang menggunakan oksigen, dan respirasi anaerob atau respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Respirasi aerob tadi disinggung pengertian respirasi, bahwa respirasi itu adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang menjadi senyawa kompleksnya adalah C6H12O6 atau glukosa. Nah, glukosa sebagai senyawa kompleks ini diuraikan menjadi CO2 dan H2O. Di sini dikatakan aerob karena respirasi ini menggunakan oksigen. Tahapan respirasi aerob yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transfer elektron. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan reaksi yang cukup panjang. Di sini ada tahapan reaksinya. Nah, di sini kita kelompokkan bahwa tahapan reaksi glikolisis ini menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan yang memerlukan energi,
Sini tahapan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian tahapan pemecahan atom C, yaitu nomor 4. Kemudian tahapan pelepasan energi, itu nomor 5 sampai dengan nomor 9. Nah, di sini untuk memudahkan mengingatnya, maka yang tahap 1 sampai dengan tahap 3 ini saya kasih warna merah. Kemudian tahap 4, tahapan pemecahan atom C, ini saya beri warna kuning, ini tahap lisis. Kemudian tahapan 5 sampai 9, tahapan pelepasan energi adalah tahap yang saya kasih warna ungu. Ini G adalah glukosa, G6F adalah glukosa 6 fosfat, F6P adalah fruktosa 6 fosfat, kemudian F16BP adalah fruktosa 1,6 bifosfat, PG adalah fosfogliseraldehid, kemudian 1,3 BPG adalah bifosfogliserat, 3PG adalah 3 fosfogliserat, kemudian 2PG 2 fosfogliserat, PEP fosfenol piruvat, dan AP adalah asam pirufat. Nah, di sini dilihat bahwa yang menghasilkan produk di sini adalah antara tahap lisis ke tahap menghasilkan energi, yaitu menghasilkan ATP. Sedangkan yang menghasilkan NADH, sedangkan yang menghasilkan ATP adalah pada tahap BPG, kemudian menjadi 3PG, lalu dari PEP menjadi asam pirufat. Nah, dari sini dapat diberikan satu ringkasan bahwa input dari glikolisis adalah yang pertama glukosa, yang kedua NAD, yang ketiga ATP, dan yang keempat ADP. Sedangkan outputnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 4 ATP. Nah, kalau kita mau tuliskan persamaan reaksinya, glukosa ini bereaksi dengan 2 NAD, kemudian 2 ATP, lalu 2 ADP, ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 4 ATP. Ini harus kita ingat ya. Kalau ditanyakan apa hasil dari glikolisis, adalah 3 komponen ini. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau di sitoplasma. Kemudian asam pirufat sebagai hasil dari glikolisis selanjutnya memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif. Ini dekarboksilasi oksidatif. Ini kejadiannya adalah di mitokondria atau di matriks mitokondria. Ini asam pirufat bereaksi dengan koenzim A. Di sini terjadi penangkapan hidrogen oleh NAD sehingga menjadi asetil koenzim A dan karbon dioksida. Nah, kalau kita lihat ringkasan reaksinya bahwa output atau hasilnya adalah asetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Lalu siklus Krebs, ini siklus Krebs cukup panjang reaksinya. Kan siklus ini terjadi di matriks mitokondria, panjang sekali. Ini kalau untuk mengingatnya tahapannya ya, tahapan yang ini kalau untuk mengingatnya di sini adalah sitrat ya, atau si isol kesu nat fu MaOK.
Di sini antara isositrat dengan ketoglutarat ini nomor 3 ini CO2 dan NADH menghasilkan CO2 dan NADH2. Kemudian antara ketoglutarat dengan suksinil koenzim A di sini CO2 dan NADH. Kemudian antara suksinil koenzim A dan suksinat ini menghasilkan ATP. Kemudian antara suksinat dan fumarat ini menghasilkan FADH2, lalu antara malat dengan oksaloaksetat ini menghasilkan NADH. Nah, kalau kita buat ringkasan reaksi, hasilnya adalah dari siklus Krebs menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Kemudian yang terakhir adalah rantai transfer elektron atau sistem transfer elektron. Ini terjadi di membran dalam mitokondria atau di bagian krista mitokondria. Nah, di sini akseptor hidrogen, artinya si penerima hidrogen, akan membawa hidrogen ke sistem sitrokrom. Kemudian yang harus dipedomani adalah bahwa 1 NADH ini akan membentuk 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 akan membentuk 2 ATP. Nah, berapa jumlah total ATP yang dihasilkan selama proses respirasi aerob pada organisme eukariotik? Kita lihat dulu tabel secara keseluruhan. Sini ya. Kalau kamu perhatikan di sini glukosa asam sulfat ini glikolisis, lalu dekarboksilase tadi menghasilkan asetil-CoA, lalu asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Di sini dihasilkan langsung, maksud langsung di sini adalah bahwa reaksi ini menghasilkan ATP secara langsung. Di glikolisis menghasilkan 2 ATP, di siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, sehingga total hasilnya adalah secara langsung 4 ATP. Kemudian secara tidak langsung, maksud dari secara tidak langsung ini adalah paket energi NADH dan FADH ini masuk ke sistem transfer elektron yang nantinya akan dicairkan. Kalau istilah di dalam cek itu dicairkan. 1 NADH kan setara dengan 3 ATP, berarti kalau 2 NADH2 yang berasal dari glikolisis itu menghasilkan 6 ATP. Kemudian 2 NADH2 yang berasal dari dekarboksilase menghasilkan 6 ATP. Kemudian 6 NADH yang berasal dari siklus Krebs menghasilkan 18 ATP, dan 2 FADH2 yang berasal dari siklus Krebs menghasilkan 4 ATP. Totalnya adalah 34 ATP. Jadi dari sistem transfer elektron dihasilkan 34 ATP. 4 ATP secara langsung ditambah dengan 34 ATP secara tidak langsung, hasilnya adalah 38 ATP. Lalu bagaimana kalau pada organisme eukariotik? Bahwa pada organisme eukariotik ini kan memiliki sistem membran, dari glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif, dari sitosol masuk ke mitokondria itu membutuhkan ATP sebanyak 2 ATP, sehingga 3 lagi 38, tapi 38 dikurangi dengan 2 ATP, sehingga pada organisme eukariotik itu totalnya dihasilkan 38 kurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Demikian pembahasan mengenai katabolisme, mudah-mudahan kalian mencermatinya dengan baik. Selanjutnya kalian kerjakan tugas dari materi ini, yaitu tugas 2B berdasarkan tayangan yang disampaikan tadi. Selamat mengerjakan.